sudah dari pimpinan DPRD, kemudian dari PGRI, mungkin dari kawan-kawan forum, silakan. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di rawa. Berletih-letih Tendik berjuang hari ini, agar bahagia di tahun depan nanti. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta anggota, Ketua Delegasi Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami banggakan dalam menilai kakanda kami Mustafa Kamal, Dapil Sumsel. Temu kemarin kita di BKB, Pak. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sebelum saya menyampaikan, pertama, sebenarnya di samping Sumsel pada hari ini, Pak Pimpinan, di atas itu ada 8 provinsi mendengar. Situ ada Sumatera Utara, ada Jambi, ada Jateng, ada Jabar, ada Jatim, ada DIY, ada Kalsel, ada Sulsel. Ada perwakilan. Alhamdulillah, mereka ingin mendengar kita semua. Dan semuanya tenaga Tendik. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan Komisi 10 beserta anggota, terkhusus lagi Ketua Delegasi beserta rombongan dari Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sangat membanggakan kami, semuanya hadir cukup banyak, terutama Pak Mustafa Kamal. Juga kami doakan semua yang kami sebutkan tadi agar sehat walafiat dan selalu cinta terhadap pendidikan, khususnya pada hari ini perhatian penuh terhadap Tendik. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kami sampaikan bahwa di jenjang pendidikan itu atau di bawah atap sekolah itu ada 2 kategori. Yang pertama guru. Guru itu adalah orang yang mengajar. Yang kedua Tendik. Tendik ini adalah kategori yang termasuk dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu dinamakan Tendik juga. Ada juga operator sekolah, bendahara sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, penjaga sekolah, satpam, petugas kebersihan, juga TU. Lanjutnya Bapak, Tendik ini di setiap provinsi, kabupaten, kota, sebenarnya ini sudah diperjuangkan sudah lama dan disuarakan sudah lama, sejak 2022, dan rekam jejaknya ada. Selanjutnya juga kabupaten, kota, provinsi, pemerintah pusat itu sudah tahu permasalahan Tendik, tetapi memang pada dasarnya kami tidak menyangga apa maksud terbaik oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan tenaga guru yang memang sudah dicanangkan oleh Pak Mas Menteri, itu akan mengadakan menuntaskan 1 juta guru. Tetapi pada saat ini formula penuntasan 1 juta guru itu alhamdulillah itu sudah terwujud dan mungkin waiting list. Nah, jadi kami sampaikan permasalahan ini di forum yang mulia ini. Tendik ini boleh kita katakan selama ini sesuatu anak yang dilupakan. Dalam artian di sini mereka ada, tetapi belum diberikan kesempatan seperti guru. Sementara di lingkungan sekolah, di pendidikan itu, antara guru dan Tendik itu tidak ada pemisah. Jalannya suatu proses pendidikan di sekolah itu tanpa Tendik, itu juga tidak akan jalan sempurna. Apalagi para operator sekolah yang kerjanya 24 jam. Dan juga tenaga administrasi yang selalu mengerjakan pekerjaan guru-guru yang tidak harus dia kerjakan, seperti kenaikan pangkat, pengurusan dana bos, arkas, serta masalah-masalah data-data siswa itu tidak lepas dari Tendik. Nah, maka dari itu pimpinan yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya langsung masuk
ke permasalahan dasar yang terjadi selama ini adalah setelah mempelajari surat edaran Menpan RB tanggal 14 Maret 2023 tentang pengadaan ASN P3K, di tahun 2003 ini itu kembali lagi air mata Tendik menetes. Maka dari itu di PP 49 yang Bapak buka pada awal rapat tadi tahun 2028, PP 49 tahun 2018, itu salah satu ketentuan ini adalah usulan kebutuhan PPK untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing JF atau jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023, di mana dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Nah, dalam hal ini Bapak, sebenarnya kalau kita mengacu kepada Provinsi Sumatera Selatan, ini ada usulan sebenarnya dari Bapak Gubernur langsung untuk membuka keran Tendik ini bisa diikutkan dalam perekrutan ASN P3K di tahun 2023 ini. Tetapi yang keluar Kepmenpan nomor 158 di tahun 2023 ini tetap Tendik tidak ada formasinya. Kenapa tidak ada formasinya? Karena pada daftar jabatan fungsional yang telah disetujui oleh PPK, sejumlah 227 jabatan fungsional itu tidak ada satupun yang memunculkan tenaga Tendik di dalamnya. Sehingga ini kaitannya, maka sampai kapanpun kalau jabatan fungsional untuk tenaga administrasi sekolah itu tidak muncul di jabatan fungsional di Kemenpan RB 158, itu sampai kapanpun tidak ada harapan untuk diangkat menjadi ASN P3. Selanjutnya Bapak, maka dari itu saya membawa juga ini di dalamnya ada 227 japung. Di dalam sini ada laboran, ada pustakawan, tetapi di sini menyatakan laboran itu adalah pekerja laboran yang ada di rumah sakit, Pak. Bukan sekolah. Pustakawan, bukan pustakawan yang berada di sekolah, tetapi pustakawan adalah pustaka yang mengelola buku di provinsi, kabupaten, kota. Pusda, pustakawan daerah. Itu yang jelas di Permenpan 158 tahun 2023 ini. Padahal ini sudah 2 kali perubahan, Pak Ketua. Sudah 2 kali perubahan, itu pun tidak muncul. Akhirnya ada solusi yang ditawarkan melalui Kemendikbudristek bahwa Tendik ini bisa ikut tetapi pindah instansi. Kan nggak mungkin. Kalau sekolah itu lulus dipindahkan instansi, siapa yang bisa mengerjakan administrasi sekolah? Artinya harapan dari teman-teman ini, dari peraturan ini, mereka tetap diberikan afirmasi seperti guru saat ini. Diberikan guru dan masa jabatannya pun sama dengan para guru, usia dan masa kerja. Nah, di sini kalau di Kepmenpan ini tidak muncul di dalam sini, ada kaitannya dengan tentang SSACN, portal pendaftaran. Karena portal pendaftaran dalam prolegnas yang dikeluarkan dalam portal SSACN saat mendaftar melalui aplikasi ssacnbkn.go.id itu portalnya, dia berdasarkan JF ini. Jadi kalau ini memang kalau nggak keluar ya selamanya Tendik ini tidak terperhatikan. Yang terperhatikan adalah tenaga teknis. Tenaga teknis itu berada di perkantoran di luar sekolah. Di luar sekolah. Maka dari itu, harapan dari teman-teman yang akan kami sampaikan selaku perwakilan PB PGRI sekaligus PGRI Provinsi Sumatera Selatan, yang pertama,
harapan yang sangat mendesak kepada Menpan RB melalui suara dari Komisi 10 ini beserta Komisi 5 yang mendampingi kami, itu membuat suatu kebijakan, membuat suatu terobosan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pemerintah terhadap tendik untuk dapat diperhatikan dan diakomodir dalam perekrutan SNP3K tahun 2024. Kenapa kami meminta tahun 2024? Karena kita tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang katanya pasal 131A itu akan menyelamatkan. 135 itu akan menyelamatkan. Itu tidak akan mungkin dalam waktu yang dekat ini, sementara memang kita saatnya sekarang lagi sibuk semua. Nah, maka dari itu yang paling fleksibel usulan kami yaitu memperhatikan tentang Kemenpan tahun nomor 158 tahun 2023 ini saja. Selanjutnya harapan yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini yaitu terkait substansi Kemenpan nomor 158 tadi, ini segera direvisi, Pak. Mohon sampaikan kepada Menpan ini atau dibahas ini atau keputusan ini mohon segera direvisi dan dievaluasi bahwa dalam Kemenpan nomor 158 itu belum ada yang, masih ada yang tertinggal, yang tidak terakomodir nasib pekerja atau di bidang kependidikan ini yang belum terakomodir selama perekrutan ASN P3K dari tahun 2019 sampai saat ini. Itu belum tersentuh sama sekali. Nah, maka dari itu kami memohon menyampaikan aspirasi yang sangat mendalam. Permohonan ini barangkali ini merupakan suatu permohonan yang sangat harapan besar bagi teman-teman tendik se-Indonesia, bahwa ini mohon direvisi dan tolong dimasukkan di dalam Kemenpan 158 ini, revisilah, masukkan spesifik sesuai dengan jabatan fungsional serta diberi afirmasi kepada tendik khususnya. Kalau dia ada masuk situ saja, itu akan menyelamatkan mereka untuk ikut berkompetisi. Ikut berkompetisi saja sudah memuaskan, apalagi diluluskan, apalagi tanpa tes. Nah, ini yang paling mendesak saat ini, yang harapan kami kenapa harus tahun depan, karena tahun ini sekitar bulan Desember sudah perekrutan itu berjalan. Selanjutnya harapan dari PGRI Provinsi Sumatera atas informasi yang kami dapatkan, harapan mereka adalah mendesak pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, daerah, kabupaten kota untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan tendik dan ketersediaan farmasi serta anggaran. Karena Bapak Ibu, kami pun kemarin kami diterima oleh Dirjen GTK, oleh Prof. Nunuk Suryani. Nah, di Dirjen GTK itu namanya tendik itu memang ada data dapodiknya. Jadi beliau sampaikan kepada Komisi 10 bahwa Dirjen GTK Kemenbukristek ini siap akan menganggarkan apabila ada usulan. Nah, dari provinsi, kabupaten, kota. Enggak. Ya, itu belum selesai, Pak Ketua. Nah, untuk kita, Pak, hampir 50% provinsi itu para gubernur, kabupaten, kota sudah mengusulkan ke Kemenpan RB untuk segera diangkat. Nah, tinggal actionnya saja ini. Kalau dari gubernur sudah mengusulkan, Dirjen GTK sudah menerima, membuka pintu, nah tinggal katanya silakan regulasinya. Nah, makanya hari ini kami ke sini dan mungkin nanti minta arahan dari Pak Dede, Pak Ketua, untuk kemana lagi setelah ini. Terakhir, kami sangat berharap bahan paparan yang disampaikan pada saat ini dari beberapa narasumber, itu kami sangat mengharapkan sekali ini ada merupakan suatu bagian yang tidak terpisah dari RDPU pada hari ini terhadap Komisi 10. Karena tanpa ditindaklanjuti,
RDPU pada kita hari ini saya yakin mereka akan terus tidak tenang. Mereka akan terbayang setelah duduk sini apa iya. Mudah-mudahan semoga usulan ini menjadi pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan. Yang sedikit lagi mereka hanya minta mempunyai kesempatan untuk ikut rekrutmen dalam periode berikutnya dengan dimasukkan spesifikasi tendik itu di jabatan fungsional yang akan dikeluarkan atau direvisi oleh Menparekraf yang sesuai dengan tahun ini nomornya 158/2003. Itu saja barangkali Bapak Pimpinan beserta anggota yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini pada permasalahan lain barangkali kami yakin Komisi 10 itu sudah paham semua. Tapi permasalahan yang mendasar yang kami tuntut, yang kami mohonkan dengan hati yang sangat mendalam, mohon kira-kiranya tendik ini di tahun depan ini ada kesempatan untuk rekrutmen berkompetisi. Alhamdulillah, syukur-syukur mereka diangkat tanpa tes. Itu saja Bapak Ibu. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.